2 orang atau 3 orang di dalam nama Yesus, Yesus hadir. Dan 2 orang sepakat apapun permintaannya Nah kalau semua ini banyak kan dikabulkan. Nah makanya kalau saya sarankan doa minyak urapan itu acara lebih baik di gereja atau di tempat persekutuan gini, semua dengan iman mentumpang tangan. Nah minyaknya diolesin setiap pintu. Jadi nanti kalau punya ayah atau saudara atau adik, Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Nah, banyak orang doa pikirannya kemana-mana. Ada capcay, ada nasi goreng, betul? Nah, ya, yang disebut penyembahan roh itu adalah pemokusan dalam satu tujuan, satu titik. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah, roh ketemu roh. Lu sudah tahu bahwa banyak orang yang terlibat kuasa gelap itu juga mengalami penyembahan dalam roh. Sehingga dia lakukan suatu pemfokusan, fokus semua perhatian satuan titik. Bahkan mereka bisa bertapa 7 hari, 40 hari, bahkan berbulan-bulan. Betul? Dalam satu titik. Nah, tidak semua orang yang menyembah roh ada kebenaran. Banyak orang menyembah dalam roh, tapi bukan kebenaran. Jadi kita harus tahu dulu apa yang disebut namanya penyembahan roh dulu. Jelas? Jadi perhatiannya ada di dalam segenap satu titik. Nah, kedua, nah, penyembahannya, ini arti penyembahan, sampai menembus alam roh. Makanya orang kalau yang terlibat kuasa gelap, dia bisa ketemu setan. Betul? Betul? Sampai ketemu apa? Nah, banyak orang Kristen menyembah Tuhan, belum tentu ketemu Tuhan. Betul? Karena apa? Dia belum sampai level yang kedua. Yaitu apa saudara? Dalam roh sampai ketemu
Nah, mereka menyembah dalam roh. Ini ada pertama fokus dan yang kedua adalah sampai ketemu apa? Roh. Nah, dan yang ketiga, penyembahan dalam roh, kalau orang kebatinan, orang terlibat okultisme, sampai terjadi penyiksaan diri. Dan klimaknya adalah kerasukan. Makanya saudara, kalau orang itu kan, kalau kita lihat tentang Elia dan nabi-nabi Baal, itu kan nabi-nabi Baal sampai mencabik-cabik badannya, melukai badan diri, sampai apa? Tidak sah. Supaya ketemu apa? Tuhan. Karena merasa dengan melukai dirinya, merasakan rohnya bisa ketemu roh. Nah, ini kalau penyembahan yang orang yang terlibat kuasa gelap. Bahkan puncaknya adalah apa? Nah, yang keempat, penyembahan dalam roh yang bukan dalam Tuhan, itu sampai keterusan pengosongan pikiran. Jadi bukan hanya satu titik, tapi sampai pengosongan pikiran. Nah, jadi levelnya sampai kosong. Bukannya keluar ngeroh gosok, mau keluar mati lah. Artinya sampai alam pikirannya itu blank. Setelah satu titik sampai nol. Jelas? 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 Makanya dulu sebelum saya bertobat, untuk latihan penyembahan roh. Tapi ingat, banyak orang menyembah roh, tapi belum tentu Ini makanya dulu sebelum saya bertobat, pertama kali latihan itu lihat lampu teplok. Minyak tintir itu, api gini, minyak tanah, itu fokus terus gini. Untuk latihan belajar fokus. Satu tujuan. Habis latihan, hitam semua. Karena itu latihan apa? Fokus. Dan kalau penyembahan roh yang bukan dalam Tuhan, itu klimaknya adalah apa? Kosong. Dan apa saudara? Kerasukan. Yang kelima, ini penyembahan dalam roh dulu. Nanti kita bedain penyembahan dalam Tuhan itu bedanya apa. Yang kelima, dalam pemujaan roh itu sampai betul-betul mengekspresikan segenap hati, segenap jiwa, semua dari hidupnya. Makanya kalau orang pemujaan pakai musik penyembahan kuasa gelap, itu sampai semua. Yang Kristen, haleluya, haleluya. Coba perhatiin. Orang kalau pemujaan roh pakai kuasa gelap untuk ngundang roh, itu sampai betul? Yang Kristen, haleluya. Maka Yesus berkata, banyak orang menyembah dalam roh, belum tentu Ini contoh penyembahan dalam roh. Jadi klimak dalam penyembahan roh itu adalah apa? Kosong. Dalam satu titik sampai kehilangan kesadaran. Nah, jelas? Jelas? Dan ada namanya supaya merasa lebih dekat dengan dewanya. Nah, apa bedanya penyembahan roh yang dalam Tuhan? Kan gitu, saudara. Yang pertama, penyembahan dalam Tuhan pertama adalah pemfokusan dan tidak ada yang namanya pengosongan pikiran atau penyatuan alam. Jadi kalau penyembahan dengan kuasa gelap itu selalu berhubungan dengan penyatuan alam. Apa saudara? Makanya perlu namanya semedi. Penyatuan apa? Alam. Ingat, dunia ini sementara waktu seizin Tuhan, penguasa dunia ini adalah setan. Betul? Kalau menyatu dengan dunia ini, menyatu dengan apa? Jawab sendiri lah ya.
Tapi Yesus berkata bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum dan ditaklukkan. Amin. Ya, yang pertama, kalau penyembahan dalam Tuhan, itu memang ada fokus perhatian. Tetapi tidak sampai kehilangan kesadaran. Yang kedua, penyembahan dalam roh dalam Tuhan itu sebenarnya apa? Salah satunya adalah bahasa roh. Itu roh ketemu roh. Pak, kalau bahasa roh itu bisa diajarkan enggak? Itu karunia roh. Kalau kalian ingin berbahasa roh, ikuti saya. Sikira-baraba sandal jepit. Satu gereja sandal jepit. Enggak. Itu enggak benar. Bahasa roh itu adalah tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu tidak diajarkan manusia. Dan pada waktu orang dibaptis Roh Kudus, dia berbahasa roh. Sesungguhnya dia memulai penyembahan roh yang pertama kali. Roh ketemu roh. Jadi orang berbahasa roh itu justru roh ketemu roh. Ingat, dalam puncak ritual kuasa gelap, itu adalah apa? Puncak ketemu roh dengan roh, itu adalah kesurupan. Nah, bedanya kalau kita orang Kristen dalam Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, sadar. Pak, kalau ada yang kerasukan tuh apa bedanya dengan yang dipenuhi Roh Kudus? Beda. Kalau yang dipenuhi Roh Kudus itu masih sadar. Pak, saya dipenuhi Roh Kudus sampai tidak sadar, itu kesurupan. Jadi sebenarnya orang yang pada waktu dibaptis Roh Kudus, dia dapat karunia bahasa roh, itu adalah dia adalah pengalaman dia pertama kali. Roh ketemu roh. Jadi saudara tanya sama saya, bagaimana saya penyembahan dalam roh untuk memulainya? Salah satunya adalah apa? Engkau dibaptis Roh Kudus dan mengalami karunia bahasa roh, roh ketemu roh. Itu tidak mudah. Jelas? Nah, kalau orang kebatinan sebelum saya bertobat, roh ketemu roh sampai kesu. Nah, bedanya kalau kuasa Tuhan, Roh Kudus itu masih sah. Nah, kalau orang kebatinan tidak sadar. Yang ketiga, penyembahan dalam roh, dalam Tuhan, juga ada namanya itu saat teduh. Apa yang disebut saat teduh? Kalau teduh itu tidak berisik, betul gak? Pak, saya saat teduh. Tapi saya itu ngoceh terus. Itu bukan saat teduh, saat ngoceh. Nah, saat teduh, di mana waktu kita memuji, menyembah Tuhan. Kita berdiam diri tenang. Doa di dalam hati. Ingat, roh manusia adalah pelita Tuhan. Amin. Berdoa dalam hati. Setelah kita bahasa roh, setelah kita menyembah Tuhan, kita duduk tenang. Tuhan, bicaralah, aku mendengar. Tapi suara itu di dalam hati kita. Menunggu suara. Makanya saya kalau nyembah Tuhan, itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahasa roh, saya itu diam. Memberi waktu Tuhan bicara. Orang kebatinan sebelum saya bertobat, apa bedanya? Kalau orang kebatinan, itu memulainya tidak ada pujian penyembahan. Langsung dia bertapa, dia diam, menyatu dengan alam. Setelah itu apa? Sampai apa? Klimaknya apa? Ketemu roh dan mendapat apa? Bisikan roh. Nah, sebelum saya bertobat namanya wangsit. Jelas? Jelas?
Namanya apa? Wangsit. Ingat, sebenarnya apa yang dilakukan setan itu menduplikat, menjiplak apa yang dilakukan Tuhan untuk menyesatkan manusia. Jelas? Dan yang ketiga, dalam penyembahan dalam roh, dalam Tuhan, itu tidak ada penyiksaan diri. Sakit mah, supaya ketemu Tuhan. Tidak makan, tidak minum, asam lambung naik, masuk rumah sakit. Betul? Itu namanya penyiksaan diri. Nah, tujuan puasa itu bukan hanya tidak makan. Sebenarnya supaya lebih fokus. Sebelum saya bertobat, kenapa orang itu belajar mantra itu mengasingkan diri, mengucapkan mantranya, supaya jauh dari keramaian dan bisa lebih fokus. Tapi puncaknya sebelum saya bertobat adalah kehilangan dan apa saudara? Roh ketemu. Nah kalau sebelum saya bertobat itu, setelah bertobat ketemu Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Roh ketemu roh. Nah, ngerti gak? Jadi ingat, kalau dalam Tuhan tidak ada apa saudara? Apa saudara? Tidak ada penyiksaan. Dan kalau yang dalam Tuhan itu masih ada sadar kontrol 100%. Nah, yang ke berapa? Keempat. Kelima, dalam pujian penyembahan yang dikehendaki Tuhan, ingat, orang yang bukan dalam Tuhan, orang-orang yang terlibat okultisme, kuasa gelap, mereka itu untuk mengundang roh, alat-alat musik mereka, itu betul-betul dengan segenap hati dan jiwa. Tapi ketemunya dan apa yang mereka lakukan itu menduplikat, menjiplak apa yang dilakukan Tuhan. Jelas? 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 Jadi kalau saudara ingin betul-betul mengalami hadirat Tuhan, itu segenap hati, segenap jiwa. Tapi jangan di tengah jalan, namanya orang gila. Betul? Wah, di jalan nah, masuklah rumah sakit jiwa. Iya kalau muji Tuhan, menyembah Tuhan ya jangan di tempat umum. Di gereja boleh, di kamar boleh. Kalau itu ada acara, semua bebas untuk acara pujian penyembahan di gereja, ekspresikan jiwamu, boleh. Tapi harus tahu aturan, betul? Jadi ingat, yang disebut penyembahan dalam roh itu, kalau sebelum saya bertobat adalah roh ketemu roh, puncaknya adalah kesurupan. Artinya apa sebelum saya bertobat? Dirasuk oleh roh dewa. Nah, kalau dalam kekristenan beda. Kalau dalam Tuhan beda. Dipenuhi roh, tapi masih sadar. Nah, apa yang disebut kebenaran? Arti kebenaran, ingat. Orang yang menyembah dalam kebenaran, yaitu betul-betul ketemu Tuhan, bukan ketemu setan. Saudara, orang taat pasti setia, betul? Betul? Tapi orang setia belum tentu taat. Setuju? Setuju? Walaupun balik lo tetap ikut, betul? Tapi kalau orang taat seumur hidupnya, pasti apa? Setia. Nah, arti kebenaran ini yaitu apa? Kebenaran di dalam Yesus Kristus. Bukan ketemu dewa atau ketemu setan. Tapi ketemu Tuhan. Nah, dan jalannya hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi penyembahan roh dalam kebenaran, ingat saudara, ada batas levelnya. Apa batas levelnya? Tidak masuk klimak yang disebut namanya hilang kesadaran dan pengosongan pikiran dan penyiksaan diri. Jelas? 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 Dan kalau di dalam penyembahan dalam Tuhan, itu tujuannya adalah kita bersatu dengan roh Tuhan dan dikuasai oleh roh Tuhan. Yang menguasai bukan setan. Dan arti kebenaran di sini adalah
kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dalam roh dan kebenaran. Oke, siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Saya mau nanya Pak, saya pernah ikut satu ibadah. Di situ ada satu orang yang dipanggil sama gembalanya, terus dipinjam tubuhnya. Dipinjam tubuhnya untuk menghakimi roh jahat yang waktu itu manifestasi di tempat itu. Nah waktu itu saya tanya ke gembalanya, kan tubuh kita ini baik Roh Kudus. Apakah diperbolehkan memakai tubuh jemaat? Oke. Itu? Pertanyaan ibu ini sangat bagus. Tapi mumet. Tapi saya akan jelaskan. Jadi penyembahan okultisme dalam ritual kuasa gelap itu ada namanya suatu kasus di mana ilmu ini itu dia bukan dalam Tuhan, itu ilmu kebatinan, kuasa gelap. Jadi coba berdiri, ini berdiri. Saya ingin tahu siapa dia. Siapa dia? Nah, waktu dia manifestasi roh jahat, saya akan transfer roh ini masuk ke dia. Maka dia nanti akan cerita semua tentang ini, ya kan? Lah, kok tahu Pak? Dulu kan praktek. Nah, ini sebenarnya penyembahan dalam roh yang bukan dari Tuhan. Ini hubungannya dengan okultisme, namanya transfer spirit. Terima kasih. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, saya mau tanya. Tuhan dan setan bisa reuni enggak? Enggak bisa. Tuhan tidak bisa join dengan setan. Ingat, kasus Ayub, beda. Ayub berkata pada Tuhan, karena engkau melindungi Ayub. Artinya iblis mau nantang Tuhan. Apakah Ayub itu setia? Betul? Tuhan ngomong, silahkan, kuizinkan. Tapi ingat, Tuhan tidak kompromi dengan setan. Kalau Tuhan kompromi dengan setan, dunia ini hancur. Betul? Jelas? Nah, kalau itu namanya kasus kuasa gelap yang berhubungan dengan okultisme. Itu enggak benar. Itu praktek okultisme. Nah, ada lagi dalam kasus, ya ini kalau itu bukan kasus penyembahan dalam roh, tapi kasus apa? Okultisme. Itu seperti ini. Ibu ini langsung saya kerasukan ya, plek, tak pindah ke sini, plek. Yang ini kerasukan. Wah, ini roh orang mati dia. Dia dalam kondisi susah. Nah, dulu sebelum saya bertobat langsung cerita. Oh gini, wah, kita harus mendoakan arwahnya ini supaya tidak gentayangan, supaya keterima kepada Allah. Karena ini adalah roh leluhurnya dia. Itu praktek okultisme itu sebenarnya itu. Itu enggak benar, itu sesat. Nah, dulu sebelum saya bertobat kenapa saya tahu? Dulu prakteknya gitu. Jadi setiap kasus kerasukan itu dianggap adalah roh gentayangan. Dan roh itu nanti bisa ditransfer dan diceritakan supaya bisa dibuat ritual untuk ketemu Tuhan. Menghadap dewa sebelum saya bertobat gitu. Kalau dulu kan namanya yang maha kuasa gitu aja. Nah, tapi sebenarnya itu adalah praktek okul enggak benar. Jelas? Oke, lagi? Muja. Muja. Jadi memuja setan. Apakah setannya bisa pindah ke rumah kita enggak, Pak? Kan dempet nih. Udah gitu yang kedua. Berarti ini ceritanya ini rumah Tuhan, ini rumah setan. Terus
Kalau misalnya Pak ada orang misalnya dia punya jimat gitu, suka ke dukun, terus dia bertamu ke rumah kita, terus nginep di rumah kita, setannya apa bisa tinggal di rumah kita? Enggak gitu. Bisa. Tapi ada cara penanggulangannya. Soalnya ini tuh dialamin oleh adik saya Pak, anaknya itu diganggu banget. Tiba-tiba anaknya mesti kesurupan atau diganggu dari saat tidur, mengigau. Sampai anaknya ini indigo sampai dia nggak mau sekolah. Oke. Setiap mau pergi ke gereja, sekolah sakit Berarti terus. ada jimat yang dibawa dalam rumah. Oke, saya jelasin. Ini cara, karena gini ya, kita punya saudara, dia pegang jimat. Nggak mungkin waktu minta main ke rumah kita usir, kan ribut, betul nggak? Betul? Betul? Wah, setelah jadi Kristen langsung mengucilkan diri. Saudara atau ayah aja semua diusir. Nah misalnya ayahnya itu terlibat penyembahan kuasa gelap. Nah begitu masuk rumah, keluar kamu, kue setan, gimana? Wah kacau juga, betul? Nah, betul? Nah kita kan tidak mungkin ngusir orang, betul? Kita ini negara Pancasila. Nah sekarang tak beritahu caranya untuk menangani hal ini. Untuk menangani hal ini, maka rumah saudara perlu disucikan dengan darah Yesus. Dan diberkati dalam nama Yesus, dikasih minyak urapan. Setiap pintu. Nah, seperti kemarin saya sarankan, kalau minyak urapan itu lebih baik yang doa, kalau satu tempat ini, seluruh tempat ini, supaya angkat tangan. 2 orang atau 3 orang di dalam nama Yesus, Yesus hadir. Dan 2 orang sepakat, apapun permintaannya Nah, kalau semua ini banyak kan dikabulkan. Nah, makanya kalau saya sarankan doa minyak urapan itu acara lebih baik di gereja atau di tempat persekutuan gini, semua dengan iman mentumpang tangan. Nah, minyaknya diolesin setiap pintu. Jadi nanti kalau punya ayah atau saudara atau adik yang terlibat setan dan bawa jimat di rumah, jimatnya, bendanya tetap ada, tapi kekuatannya tidak berfungsi. Setannya di luar rumah. Kan kita enggak tahu kadang pembantu bawa jimat, betul? 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 Kan enggak mungkin pembantu ngomong, bos saya bawa jimat 200 berikan bos. kan enggak mungkin itu, pembantu diam-diam bawa gitu ya. Kita kan enggak mungkin cek satu-satu, betul? Betul? Nah makanya saudara perlu doa darah Yesus, darah itu apa? Kasih tanda minyak urapan. Nah minyak urapan itu apa berkali-kali, cukup sekali aja. Kalau berkali-kali yang suka pabrik minyak. Oke, jelas? Oke, lagi. Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang, tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka.
Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 28. Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur 30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong.
dan Engkau telah menyembuhkan aku.